Sebelum kamu ambil pinjaman online, kamu perlu mengerti bahwa pinjaman online itu dibagi dua. Ada pinjol fintech dan ada paylater. Bedanya apa, Bang? Nah, di paylater itu kamu bisa belanja barang tanpa kartu kredit di berbagai marketplace offline dan juga online dan dapatkan limit sampai puluhan juta. Lalu, untuk pinjaman tunai pinjol fintech, ya itu nggak bisa dipakai untuk beli barang, tapi dicairkan dalam bentuk uang tunai dan oleh karena itu penggunaannya akan lebih fleksibel. Dan untuk pinjaman tunai sendiri pada umumnya menawarkan bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan paylater. Kalau di pinjol kamu dapatkan bunga 6-9%, sedangkan di paylater kita bisa dapatkan bunga 1-3%. Jadi yang namanya paylater ini bisa jadi lebih murah dan jadi solusi yang bagus untuk kita yang pengen kredit barang apapun seperti handphone, laptop, furniture, atau kebutuhan rumah tangga. Dan di pasaran ada beberapa paylater yang terkenal. Kredivo, Laku-Laku, Indodana, GoPaylater, dan juga OVO Paylater. Nah, pada video kali ini kita akan fokus untuk bahas OVO Paylater. Di mana OVO Paylater kamu bisa aktifkan lewat dua aplikasi OVO dan aplikasi Grab. Dan OVO Paylater memberikan diskon mantap buat jalan dan jajan pakai Paylater. Dan kita bisa dapatkan diskon sampai 90% sampai dengan 40.000 bahkan ditumpuk dengan promo lain. Dan oleh karena itu, OVO Paylater itu sangat menarik untuk kamu yang butuh layanan talangan tanpa kartu kredit. Lalu, apa sih kelebihan dari OVO Paylater? Jadi, ada beberapa kelebihan dari OVO Paylater yang aku mau notit. Yang pertama adalah kita bisa dapatkan limit pinjaman sampai dengan 5 juta dengan biaya layanan 0,8% per bulan. Jadi, kalau kita pakai limit mentok di 5 juta, maka biayanya cuma 40.000. Murah banget kan? Lalu yang kedua, limit ini kita bisa pakai untuk pesan Grab mulai dari GrabFood, GrabBike, GrabCar, GrabExpress, ataupun GrabMart kapan aja dan bayarnya santai di akhir bulan. Dan kelebihan yang ketiga, tadi bunganya cuma 0,8% dan cuma ada satu biaya ini tanpa ada biaya tersembunyi lain. Jadi, aku bisa katakan bahwa OVO Paylater adalah pinjaman online dengan bunga rendah. Nah, kamu ada nggak yang tertarik atau mungkin sudah pakai OVO Paylater? Coba komen di bawah ya. Lalu, pada video ini juga kita akan bahas tentang resiko penggunaan OVO Paylater dan kita akan angkat kasus dari media konsumen yang ditulis oleh Kak Yola pada tanggal 2 Desember 2025 tentang tagihan OVO Paylater 7 juta di Grab padahal nggak pernah daftar dan slik call 5. Nah, gimana kisahnya? Yuk kita simak. Jadi, Kak Yola menyampaikan keluhan serius terkait beberapa hal yang sangat merugikan sebagai pengguna, yaitu aktivasi OVO Paylater tanpa persetujuan, proses verifikasi data pribadi yang tidak jelas, serta lamanya pembaruan data diri pada akun saya. Ini adalah data akunnya, akun OVO Yoselin Yola, email terdaftar Yola bla bla bla, dan nomor telepon yang terdaftar 0878. Saya adalah pengguna Grab yang terverifikasi, serta pengguna OVO yang juga terverifikasi. Namun, akun tersebut tidak terlalu aktif karena saya lebih sering menggunakan Gojek untuk transportasi dan makanan. Terakhir kali saya memesan Grab adalah di awal bulan Oktober 2025 dan itu menggunakan OVO Cash, bukan OVO Paylater. Dan Kak Yola juga baru mengetahui bahwa OVO punya fitur Paylater setelah menerima tagihan goib yang tidak jelas mencapai lebih dari 7 juta. Kemudian, sekitar akhir bulan Oktober 2025, saya menerima telepon dari tim penagihan OVO Paylater yang menyatakan bahwa saya sudah terlambat 104 hari. Mungkin jika dihitung sampai hari ini sudah lebih dari 100 hari. Saya sangat terkejut kenapa tiba-tiba ada tagihan dari OVO Paylater
Dan tak lama setelah itu, saya dihubungi melalui chat oleh pihak penagihan yang berasal dari PT Polaris. Jadi, PT Polaris ini adalah pihak ketiga karena Kak Yola dianggap sudah lebih telat dari 3 bulan. Dan oleh karena itu, OVO PayLater sebagai pihak pinjol udah nggak bisa lagi menagih secara langsung dan harus dilimpahkan ke debt collector, dan dalam hal ini adalah PT Polaris. Yuk kita balik. Nah, Kak Yola menjelaskan bahwa saya tidak menggunakan OVO PayLater dan juga tidak menerima email yang menyatakan bahwa saya menggunakan OVO PayLater. Namun, pihak penagihan malah meminta saya untuk menjelaskan kepada pihak OVO ataupun Grab. Lalu, ketika saya mencoba menjelaskan dengan menelpon call center OVO, mereka hanya mengatakan bahwa masalah ini akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pihak OVO juga tidak bisa menjelaskan transaksi yang mencapai 7 juta itu digunakan untuk apa, apakah untuk membeli makanan atau pergi kemana. Mereka tidak bisa memberikan penjelasan dan tidak terdeteksi. Nah, ini aneh ya, di akun OVO itu nggak ada pemakaian sampai 7 juta, tapi kok bisa ditagih sampai 7 juta? Nanti ada buktinya, dan oleh karena itu silakan simak sampai habis. Selanjutnya, setelah 3 hari, Kak Yola kembali dihubungi melalui chat dan telepon oleh pihak penagihan OVO, dan ketika saya mengadu, yang saya dapatkan malah solusi berupa pengingat untuk membayar tagihan OVO PayLater yang sudah terlambat lebih dari 100 hari. Padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Nah, coba kita cek. Jadi, Kak Yola saat ini ditagih 7.394.548. Lalu detailnya adalah sebagai berikut. Ada pemakaian di bulan Juli 6.004.000 dan ada total biaya keterlambatan dari Agustus sampai dengan November 1.389.000. Makanya total tagihan hampir 7,4 juta. Nah, yang anehnya waktu tagihan 6 juta itu dibuka, kita bisa lihat nih, ada OVO Auto Debit minus 26.000, transportasi, tip ke driver, transportasi, GrabFood, dan juga GrabFood di tanggal 30 Juni. Dan menunjukkan bahwa di bulan Juli nggak ada nih transaksi OVO PayLater sebesar 6.004.000. Lalu tagihan goibnya ini datang dari mana? Aneh banget kan? Oleh karena itu, aku penasaran nih dengan legalitas dari OVO PayLater. Dan ternyata aku menemukan bahwa OVO PayLater itu under OVO Finansial dan sudah mendapatkan izin OJK sejak bulan Mei 2020 dan dikelola oleh PT Indonesia Bara Sejahtera. Nah, jadi di sini sebenarnya OVO itu legal ya, tapi aneh aja kok bisa ada tagihan tapi nggak ada pemakaian. Makanya aneh nih, dan Kak Yola itu mempertanyakan, transaksi OVO PayLater ini sudah terjadi sejak bulan Juni 2025, sedangkan saya tidak menggunakan OVO PayLater. Sebagai informasi tambahan, kondisi perbankan saya sudah sangat buruk sejak tahun 2023 dan sudah terdaftar di Kolima. Jadi bagaimana bisa OVO PayLater saya aktif dan mendapatkan limit sampai 7 juta? Jika OVO terhubung dengan OJK Slik, seharusnya saya tidak mendapatkan limit tersebut. Nah, kalau untuk yang ini, aku ada jawaban. Jadi, yang namanya pinjol, di sini kita bisa lihat bahwa pinjol baru masuk data ke Slik OJK per 31 Juli 2025. Dan sebelum itu, artinya pinjol nggak masuk ke Slik OJK. Dia punya sistem yang berbeda, namanya Fintech Data Center, dan sekarang udah disatukan ke OJK. Makanya nggak heran kalau Kak Yola bisa aktif OVO PayLater walaupun mungkin sempat punya masalah di perbankan. Dan ternyata setelah investigasi lebih lanjut, Kak Yola menemukan beberapa kasus yang juga mirip. Akun OVO dibobol tanpa memberikan OTP, akun OVO diambil alih orang, sudah bayar OVO PayLater tapi terus ditagih dan kena denda, dan penagihan OVO PayLater untuk tagihan yang sudah dilunasi.
Jadi kita bisa lihat bahwa OVO PayLater sejauh ini itu banyak sekali masalah yang kutemukan di media konsumen dibandingkan pinjol-pinjol lain seperti Kredivo, Indodana, Akulaku, atau mungkin GoPayLater. Nah, di OVO ternyata itu masalahnya lebih banyak. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami masalah di PayLater lain, boleh bantu dong cerita di komentar atau kasih link beritanya untuk nanti kita bisa bahas sebagai edukasi di video yang berikutnya. Lalu balik ke cerita media konsumen, di sini Kak Yola itu menunggu tanggapan resmi yang jelas, profesional, dan bertanggung jawab dari pihak OVO, OVO PayLater, dan juga Grab dari Kak Yola, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini yang mungkin aku bisa kasih tips kepada teman-teman adalah ketika kita punya akun pinjol atau mungkin PayLater dan juga kartu kredit, tiap bulan dipakai ataupun nggak dipakai, kita harus cek tagihan, takutnya ada kejadian kayak Kak Yola nih. Dia baru tahu 3 bulan setelah kejadian dan hal ini bikin namanya makin jelek. Oleh karena itu, teman-teman yang udah install aplikasi pinjol wajib banget cek tagihan tiap bulan dan kalau memang tidak ada pemakaian, ya mungkin dibiarkan saja atau mungkin juga ditutup. Nah, itu saranku dan kalau teman-teman ada saran lain, boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, segitu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!